Di tanah Mekah, pada masa jahiliyah yang penuh dengan keangkuhan dan penyembahan berhala, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan Quraisy yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan permusuhan terhadap Nabi Muhammad dan dakwah Islam. Ayahnya adalah salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras menentang risalah tauhid, seorang yang menanamkan kebencian mendalam terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam lingkungan itu, Ikrimah dibesarkan dengan penuh kebanggaan terhadap kedudukan keluarganya, diwarisi dengan rasa sombong atas kehormatan dan kekuasaan yang mereka miliki di tengah-tengah kaum Quraisy. Sejak muda, Ikrimah dikenal sebagai pemuda yang pemberani, tangkas dalam peperangan, dan memiliki semangat juang yang membara. Ia mewarisi sifat keras dan berani dari ayahnya. Di antara kaumnya, ia dihormati karena keberanian dan kecakapannya dalam mengatur pasukan. Tetapi sayang, semua keberanian itu ia gunakan untuk memusuhi kebenaran. Setiap kali Nabi Muhammad berdakwah, Ikrimah selalu berada di barisan yang berusaha menghalangi. Hatinya dipenuhi oleh kebencian, bukan karena ia memahami kelemahan Islam, melainkan karena ia terikat dengan tradisi, kebanggaan, dan dendam keluarganya. Ketika perang Badar meletus, Ikrimah ikut maju bersama pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak dari kaum muslimin. Mereka yakin bahwa kemenangan sudah pasti berada di pihak mereka. Tetapi kenyataan di medan perang sungguh berbeda. Kaum muslimin yang hanya sedikit mampu mengalahkan Quraisy dengan pertolongan Allah. Dalam pertempuran itu, ayah Ikrimah, yaitu Abu Jahal, terbunuh. Kabar kematian itu menimbulkan luka yang dalam di hati Ikrimah. Ia merasa kehormatannya hancur, keluarganya terhina, dan dirinya dipenuhi oleh rasa dendam yang membara. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk membalas kekalahan di Badar. Maka, ketika perang Uhud terjadi, Ikrimah berada di barisan depan pasukan Quraisy. Ia berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjatuhkan kaum muslimin. Dalam perang itu, Quraisy memang berhasil membuat kaum muslimin terdesak setelah pasukan pemanah meninggalkan posnya. Kemenangan itu menjadi kebanggaan bagi Quraisy, tetapi bagi Ikrimah, ia masih merasa belum cukup. Hatinya masih penuh dengan kebencian. Ia menginginkan kehancuran total bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kebencian itu membawanya kembali dalam perang Khandaq, di mana Quraisy bersama sekutunya mengepung kota Madinah. Ikrimah kembali maju dengan gagah berani, berusaha menembus parit yang digali oleh kaum muslimin. Namun parit itu menjadi penghalang besar hingga usaha mereka gagal. Meski penuh keberanian, Ikrimah kembali harus menelan kekecewaan. Perlawanan yang ia lakukan bersama pasukannya tidak mampu menggoyahkan kekuatan Islam yang semakin hari semakin bertambah besar. Waktu terus berjalan. Nabi Muhammad menandatangani perjanjian dengan Quraisy dalam peristiwa Hudaibiyah, dan perlahan banyak kabilah mulai masuk Islam. Islam semakin kuat, sementara kekuatan Quraisy makin melemah. Puncaknya adalah ketika Nabi Muhammad bersama pasukan besar memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Kota itu jatuh ke tangan kaum muslimin hampir tanpa pertumpahan darah. Orang-orang Quraisy yang dulunya sombong kini banyak yang tunduk dan menerima Islam. Namun Ikrimah berbeda. Ia merasa tidak ada lagi tempat baginya di Mekah. Ia tahu bahwa dirinya termasuk dalam daftar orang yang paling dicari karena permusuhannya yang keras terhadap Islam. Ia takut akan dihukum mati. Dengan hati yang penuh kecemasan, ia melarikan diri menuju arah laut, hendak mencari tempat perlindungan di negeri lain. Ia menunggangi kudanya hingga sampai di pesisir, lalu mencoba menaiki perahu untuk berlayar. Di tengah laut, tiba-tiba badai besar datang. Ombak tinggi menghantam perahu, angin kencang mengoyak layar, dan kapal terombang-ambing di tengah samudera. Semua orang di atas kapal panik dan ketakutan. Saat itu, seorang pelaut berteriak agar semua penumpang berdoa hanya kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menolong mereka selain Dia. Kalimat itu menancap dalam hati Ikrimah.
Ia berpikir, jika di tengah laut orang-orang mengakui bahwa hanya Allah yang mampu menolong, lalu mengapa ia di daratan masih menyembah berhala? Renungan itu mengguncang jiwanya. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari kebodohan yang selama ini ia pertahankan. Setelah badai mereda dan ia selamat, Ikrimah kembali ke daratan dengan hati yang penuh kebingungan. Ia merasa dirinya berada di persimpangan. Pada saat itulah istrinya yang sudah lebih dulu memeluk Islam menemuinya. Dengan penuh kelembutan, istrinya membujuknya agar kembali ke Mekah dan meminta ampun kepada Nabi Muhammad. Ikrimah menolak pada awalnya karena ia merasa terlalu banyak dosa yang sudah ia lakukan. Ia takut Nabi Muhammad tidak akan memaafkannya. Namun istrinya berkata bahwa Rasulullah adalah manusia paling pemaaf, penuh kasih sayang, dan tidak pernah menyimpan dendam. Kata-kata itu membuat hati Ikrimah goyah. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke Mekah. Dengan hati yang bergetar, ia melangkah ke hadapan Nabi Muhammad. Air matanya menetes. Ia memohon ampun, mengakui semua kesalahannya, dan berjanji untuk tidak lagi melawan Islam. Nabi Muhammad menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Beliau tidak menunjukkan kebencian atau dendam, melainkan mengulurkan tangan dengan senyum tulus. Ikrimah merasa seakan-akan semua beban berat yang selama ini menghimpit dadanya runtuh seketika. Ia pun mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Sejak hari itu, hidupnya berubah total. Dari seorang musuh besar Islam, ia menjadi seorang pejuang yang setia. Ia menyesali semua masa lalunya dan bertekad untuk menebusnya dengan perjuangan di jalan Allah. Setiap kali ada panggilan jihad, Ikrimah selalu berada di barisan depan. Ia tidak pernah ragu, tidak pernah mundur. Ia ingin membuktikan kepada Allah bahwa keislamannya tulus dan ia ingin menebus segala kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu. Ketika perang Yarmuk berkobar melawan pasukan Romawi, Ikrimah maju dengan gagah berani. Pertempuran itu sangat besar, melibatkan ribuan pasukan di kedua belah pihak. Ikrimah tampil dengan keberanian yang luar biasa, menerjang musuh tanpa gentar. Ia bersumpah tidak akan meninggalkan medan perang hingga Allah memberikan kemenangan atau ia gugur sebagai syahid. Dalam pertempuran itu, tubuhnya dipenuhi luka. Darah mengalir dari sekujur tubuhnya. Namun, meski tubuhnya lemah, semangatnya tidak pernah padam. Ia terus bertahan, terus berjuang, hingga akhirnya Allah menjemputnya dalam keadaan syahid di medan perang. Ikrimah bin Abu Jahal, yang dulu dikenal sebagai musuh besar Islam, akhirnya menutup hidupnya sebagai seorang pejuang yang gugur di jalan Allah. Kisah hidupnya menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam sepanjang masa, bahwa sebesar apapun dosa dan permusuhan seseorang, pintu taubat selalu terbuka. Bahwa Allah mampu membolak-balikan hati manusia, dan bahwa keikhlasan dalam menebus kesalahan bisa mengangkat seseorang kepada derajat yang mulia. Dari seorang yang ditakuti karena kebenciannya, ia berakhir sebagai sosok yang dikenang karena keberanian dan pengorbanannya di jalan Islam. Setelah keislamannya diterima oleh Nabi Muhammad, hari-hari Ikrimah di Mekah terasa sangat berbeda dibandingkan masa lalunya. Ia tidak lagi berdiri di sisi yang berlawanan dengan Nabi, melainkan berada di sisinya sebagai saudara seiman. Kehidupan yang sebelumnya penuh dengan kebencian, dendam dan amarah, kini berganti dengan ketenangan dan harapan. Ia sering termenung, memikirkan betapa panjang jalan yang telah ia tempuh, hingga akhirnya Allah memberi hidayah di saat ia sudah merasa berada di ujung jalan. Setiap kali ia melihat wajah Nabi Muhammad, ia merasakan getaran aneh di dalam dadanya. Dahulu, ia memandang Nabi sebagai musuh besar yang harus dihancurkan, tetapi kini ia memandang beliau sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang. Perubahan ini begitu dalam. Ia sering menundukkan wajahnya, merasa malu, mengingat betapa besar permusuhannya dahulu. Namun, Nabi Muhammad tidak pernah menyinggung masa lalunya. Justru,
beliau selalu menguatkan hati Ikrimah, mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun dan tidak ada dosa yang terlalu besar jika manusia mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kata-kata itu menenangkan hatinya, membuatnya semakin bertekad untuk membuktikan imannya dengan amal dan perjuangan. Sejak saat itu, Ikrimah mengisi hari-harinya dengan mempelajari ajaran Islam. Ia duduk bersama para sahabat, mendengarkan setiap ayat Al-Quran yang dibacakan, mempelajari maknanya, dan berusaha mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia berusaha keras untuk menyesuaikan dirinya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dan membangun hidup baru dengan landasan iman. Setiap kali ia belajar, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Ada kedamaian dalam setiap ayat, ada keindahan dalam setiap doa, dan ada cahaya dalam setiap ajaran Islam. Namun bagi Ikrimah, tidak cukup hanya sekadar belajar dan beribadah. Ia merasa harus menebus dosa-dosa masa lalunya dengan pengorbanan yang nyata. Maka, setiap kali ada seruan jihad, ia selalu menyambutnya dengan semangat. Ia ingin agar darah dan keringatnya menjadi saksi kesungguhannya dalam beriman. Ia ingin agar setiap luka yang ia dapatkan di medan perang menjadi penebus atas luka yang pernah ia berikan kepada kaum muslimin di masa lalu. Salah satu momen besar yang menunjukkan ketulusan Ikrimah adalah ketika kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi dalam Perang Yarmuk. Perang itu terjadi di sebuah lembah yang luas, di mana pasukan Islam menghadapi tentara Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar. Langit dipenuhi debu, suara kuda, dentingan pedang, dan teriakan para prajurit. Dalam suasana yang begitu menegangkan, Ikrimah berdiri tegak bersama pasukan Islam. Ia memandang ke depan dengan tatapan penuh keyakinan. Sebelum pertempuran dimulai, Ikrimah mengingatkan dirinya sendiri tentang sumpah yang telah ia ucapkan. Ia berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan meninggalkan medan perang ini hingga aku mendapatkan kemenangan bersama kaum muslimin, atau aku gugur sebagai syahid demi menebus kesalahan yang dulu." Dengan semangat itu, ia maju bersama pasukan. Pedangnya terhunus, langkahnya mantap, dan suaranya lantang memberi semangat kepada para prajurit di sekitarnya. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Romawi yang terlatih maju dengan barisan rapat. Mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Namun pasukan Islam bertahan dengan keyakinan kepada Allah. Ikrimah berada di barisan depan, menghadapi serangan musuh dengan gagah berani. Ia menebas, menusuk, dan menghalau setiap serangan yang datang. Tubuhnya dipenuhi luka, tetapi ia tidak peduli. Ia terus maju, menerjang musuh tanpa rasa takut. Di tengah pertempuran, Ikrimah terluka parah. Pedang musuh menghantam tubuhnya, darah mengucur deras. Ia terhuyung, namun ia tidak mau mundur. Ia tetap berdiri, tetap berusaha mengayunkan pedangnya meski tenaganya semakin lemah. Melihatnya, beberapa sahabat mencoba membawanya ke belakang agar mendapat pertolongan. Namun, Ikrimah menolak. Dengan suara lirih tapi tegas, ia berkata bahwa ia telah berjanji tidak akan meninggalkan medan perang ini. Ia ingin mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Akhirnya, setelah bertarung dengan sekuat tenaga, Ikrimah jatuh di medan perang. Tubuhnya penuh dengan luka, wajahnya berlumuran darah, tetapi bibirnya masih mengucapkan kalimat tauhid. Dalam keadaan itu, ia menutup mata untuk selamanya. Ia gugur sebagai seorang syahid, memenuhi janjinya kepada Allah, memenuhi sumpahnya untuk menebus masa lalunya. Berita tentang gugurnya Ikrimah tersebar di antara para sahabat. Banyak yang meneteskan air mata, teringat bagaimana dahulu ia adalah musuh besar Islam, tetapi kini ia menutup hidupnya dengan pengorbanan yang mulia. Mereka melihat dalam kisah Ikrimah sebuah tanda kebesaran Allah, bahwa hati yang paling keras pun bisa dilunakkan, bahwa orang yang paling jauh dari kebenaran bisa menjadi salah satu pejuang terdekat,
bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar jika manusia sungguh-sungguh bertaubat. Kisah Ikrimah menjadi pelajaran abadi bagi umat Islam. Ia adalah cermin tentang kekuatan hidayah. Dari seorang pemuda yang penuh kebencian, yang berdiri di barisan terdepan melawan Nabi, ia berubah menjadi seorang yang mencintai Islam dengan sepenuh jiwa hingga mengorbankan hidupnya demi membela agama Allah. Namanya dikenang bukan lagi sebagai anak dari musuh besar Islam, melainkan sebagai seorang syahid yang namanya harum di medan perang. Setiap kali kisahnya diceritakan, umat Islam mengingat bahwa jalan kembali kepada Allah selalu terbuka, bahwa tidak ada yang bisa menutup pintu taubat kecuali diri manusia itu sendiri, bahwa keikhlasan, keteguhan, dan pengorbanan dapat menghapus dosa masa lalu, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, serta Maha Membolak-balikan hati manusia. Setelah wafatnya Ikrimah di medan perang Yarmuk, kisah tentang dirinya tidak pernah berhenti dibicarakan. Para sahabat yang mengenalnya dahulu sebagai musuh Islam terkejut dengan perubahan luar biasa yang terjadi pada dirinya. Mereka sering merenung bagaimana seorang yang dulu menghunus pedang untuk membunuh Nabi Muhammad bisa berubah menjadi seseorang yang rela menyerahkan nyawanya demi menegakkan kalimat Allah. Perubahan itu bukanlah hal kecil. Itu adalah keajaiban hidayah, keajaiban bagaimana Allah membolak-balikan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Di Mekah, orang-orang yang dulu mengenalnya juga mendengar kabar tentang kematiannya yang penuh keberanian. Sebagian mereka menangis, terutama istrinya yang dahulu, dengan penuh kesabaran membujuknya untuk kembali ke Mekah dan meminta ampun kepada Nabi Muhammad. Ia merasakan kesedihan mendalam karena kehilangan suaminya, tetapi hatinya juga dipenuhi kebanggaan karena suaminya meninggal sebagai seorang pejuang di jalan Allah. Ia tahu semua air mata dan penderitaan di masa lalu kini berganti dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Ikrimah. Sahabat-sahabat yang pernah berperang melawan Ikrimah juga merasakan perasaan yang sama. Mereka ingat bagaimana di perang Uhud, tombak, panah, dan pedangnya begitu berbahaya, bagaimana keberaniannya membuat barisan kaum muslimin terdesak, dan bagaimana kebenciannya begitu jelas. Tetapi kini mereka juga melihat keberaniannya yang sama, diarahkan untuk membela Islam. Seakan-akan Allah tidak mengambil sifat keberanian darinya, melainkan hanya mengubah arah keberanian itu. Dulu ia berani karena kebencian dan kebanggaan jahiliyah. Kini ia berani karena iman dan cinta kepada Allah. Banyak di antara para sahabat yang menjadikan kisahnya sebagai pengingat. Mereka berkata kepada anak-anak mereka, "Lihatlah Ikrimah bin Abu Jahl. Dahulu ia adalah musuh besar Islam, tetapi Allah memberinya hidayah dan ia mati sebagai syahid. Maka janganlah kalian meremehkan siapapun yang masih dalam kegelapan. Bisa jadi esok hari ia akan menjadi orang yang lebih mulia daripada kalian." Kisah itu pun diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran tentang betapa luasnya rahmat Allah. Jika kita menengok lebih jauh ke belakang, perjalanan hidup Ikrimah sebenarnya adalah cermin dari pergulatan batin manusia. Ia dilahirkan dalam keluarga yang besar, tumbuh dengan kebanggaan atas garis keturunannya, diajari bahwa kekuatan, kehormatan, dan kekuasaan adalah segalanya. Ia memandang Islam sebagai ancaman, bukan karena ia memahami isinya, melainkan karena ia diajari untuk membenci Islam sejak kecil. Semua yang ia lakukan di masa mudanya adalah buah dari pendidikan yang salah dan lingkungan yang keras. Tetapi Allah tidak menutup pintu baginya. Allah memberinya kesempatan untuk merasakan badai di tengah lautan, momen kecil yang menggetarkan hatinya, hingga ia mau berpikir, mau bertanya, dan mau membuka diri pada kebenaran. Dari satu momen kecil itu, arah hidupnya berubah untuk selamanya.
Hidup Ikrimah setelah masuk Islam juga penuh dengan perjuangan batin. Ia tidak serta-merta langsung merasa lega. Ia sering menangis di malam hari, memohon ampun kepada Allah. Ia sadar bahwa dosanya tidak sedikit. Ia telah mengangkat pedang melawan Nabi Muhammad. Ia telah menyebabkan banyak luka pada kaum muslimin. Bahkan ia merasa bertanggung jawab atas kematian banyak sahabat di medan perang. Rasa bersalah itu terus menghantui dirinya. Tetapi justru rasa bersalah itu yang membuatnya tidak pernah berdiam diri. Ia selalu ingin berbuat lebih, berkorban lebih, berjuang lebih, agar setiap tetes darah yang ia korbankan menjadi saksi bahwa ia sungguh-sungguh telah berubah. Kawan-kawan seperjuangan di medan jihad pun mengenalnya sebagai sosok yang tidak kenal takut. Setiap kali pasukan muslim bersiap berangkat, ia selalu berkata dengan lantang bahwa dirinya akan berada di barisan depan. Ia tidak mau berada di belakang. Ia ingin musuh tahu bahwa orang yang dulu mereka kenal sebagai lawan kini berdiri di sisi yang berbeda, membawa panji Islam. Kata-kata itu membuat para prajurit lain semakin bersemangat karena mereka melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Kisah pengorbanannya di Yarmuk menjadi salah satu momen paling mengharukan. Dikisahkan bahwa ketika ia jatuh karena luka-luka yang sangat banyak, ia tidak langsung meninggal. Ia masih bernapas meski sangat lemah. Di dekatnya ada beberapa sahabat lain yang juga terluka parah. Mereka semua kehausan dan salah satu dari mereka membawa air untuk diminum. Ketika air itu hendak diberikan kepada Ikrimah, ia melihat sahabat di sampingnya juga sangat kehausan. Maka ia berkata, "Berikan kepadanya lebih dulu." Air itu kemudian diberikan kepada sahabat yang lain. Tetapi sahabat itu juga melihat ada orang lain yang lebih membutuhkan. Demikianlah air itu berpindah dari satu orang ke orang lain hingga kembali kepada Ikrimah. Namun ketika air itu sampai kepadanya lagi, ia sudah menghembuskan napas terakhirnya. Kisah ini menjadi bukti ketulusan dan keikhlasan Ikrimah dalam perjuangannya. Setelah perang Yarmuk usai, banyak sahabat yang mengenang keberaniannya. Mereka menceritakan bagaimana Ikrimah tidak pernah ragu, bagaimana ia tidak pernah mundur, dan bagaimana ia mengorbankan nyawanya demi Islam. Mereka menyadari bahwa Allah telah mengangkat derajatnya, membersihkan namanya dari aib masa lalu, dan menggantinya dengan kemuliaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, nama Ikrimah terus dikenang dalam sejarah Islam. Ia tidak lagi disebut sebagai anak dari musuh besar Nabi, melainkan sebagai seorang pejuang yang mati syahid. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang merasa jauh dari rahmat Allah. Karena dari kisah Ikrimah, mereka tahu bahwa sebesar apapun dosa manusia, pintu taubat selalu terbuka. Bahwa Allah tidak melihat masa lalu, melainkan melihat kesungguhan hati manusia di masa kini dan masa depan. Hingga kini, kisahnya masih dibacakan di majelis-majelis, masih dituliskan dalam kitab-kitab sejarah, dan masih menjadi pengingat bagi setiap orang yang membacanya, bahwa perjalanan manusia tidak ditentukan oleh awalnya, melainkan oleh bagaimana ia menutup hidupnya. Ikrimah menutup hidupnya dengan pengorbanan di jalan Allah, dan itulah yang membuat namanya harum sepanjang masa. Setelah peristiwa Fathu Mekah, kota itu berubah wajah. Suasana yang dahulu penuh dengan kesombongan Quraisy kini berganti dengan ketenangan di bawah naungan Islam. Berhala-berhala yang dahulu berdiri kokoh di sekitar Ka'bah dihancurkan. Suara azan berkumandang di lembah Mekah menggantikan suara syair jahiliyah yang dulu diagungkan. Penduduk Mekah yang dulunya memandang Nabi Muhammad sebagai musuh, kini menyaksikan sendiri betapa beliau masuk ke kota itu tanpa darah, tanpa dendam, dan tanpa penghinaan. Beliau memaafkan hampir semua orang yang dahulu memeranginya, bahkan orang-orang yang sangat ia kenal sebagai penentang paling keras.
Di tengah suasana itu, Ikrimah sempat menjadi sosok yang dibicarakan oleh banyak orang. Sebagian penduduk berbisik-bisik, bagaimana nasib Ikrimah? Apakah ia akan kembali? Apakah ia akan dihukum? Sebab semua orang tahu betapa besarnya permusuhan Ikrimah di masa lalu. Ia pernah berada di garis depan melawan Nabi. Ia pernah mengatur strategi untuk menyakiti kaum muslimin, dan ia tidak pernah berhenti menanamkan kebencian. Maka wajar bila orang-orang bertanya-tanya apakah masih ada tempat baginya di kota itu. Ketika akhirnya Ikrimah kembali bersama istrinya untuk menemui Nabi Muhammad, sebagian orang merasa terkejut. Mereka melihat sosok yang dulu angkuh kini datang dengan wajah tertunduk, langkah gontai, dan mata yang penuh rasa penyesalan. Ia seperti seorang tawanan yang menyerahkan diri, bukan karena dipaksa, melainkan karena hatinya sudah tidak mampu lagi menanggung beban. Di hadapan Nabi Muhammad, Ikrimah memohon ampun. Ia mengaku bersalah, ia menangis, ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Orang-orang yang menyaksikan itu merasakan keheningan yang mendalam. Mereka semua menunggu bagaimana reaksi Nabi Muhammad. Apakah beliau akan menolak? Apakah beliau akan mengingatkan semua dosa Ikrimah? Namun, apa yang terjadi justru kebalikan dari dugaan mereka. Nabi Muhammad menyambut Ikrimah dengan penuh kelembutan. Beliau mengulurkan tangan, memeluknya, dan berkata dengan kalimat yang menenangkan hatinya. Tidak ada satupun kata yang mengungkit masa lalu. Tidak ada satupun ucapan yang membuat Ikrimah merasa hina. Justru, Nabi Muhammad memandangnya sebagai saudara baru dalam iman. Saat itu, banyak orang yang meneteskan air mata. Mereka menyaksikan bagaimana kasih sayang Nabi tidak pernah terbatas. Mereka melihat bagaimana pintu Islam terbuka untuk siapa saja, bahkan untuk orang yang dulu paling memusuhinya. Sejak hari itu, pandangan orang-orang Mekah terhadap Ikrimah pun berubah. Dari seseorang yang mereka takuti karena permusuhannya, ia kini dihormati karena keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran. Ikrimah sendiri menjalani hari-hari barunya dengan penuh kesungguhan. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai orang yang masuk Islam. Ia ingin dikenal sebagai seorang mukmin yang tulus, seorang pejuang yang setia. Ia mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, belajar langsung dari beliau, mengikuti setiap nasihat, dan berusaha meneladani akhlak beliau. Dalam hatinya, Ikrimah berjanji bahwa ia akan menebus setiap luka yang pernah ia timbulkan dengan pengorbanan di jalan Allah. Nabi Muhammad pun melihat kesungguhan itu. Beliau tahu bahwa perubahan Ikrimah bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi lahir dari penyesalan yang dalam. Beliau mendoakan Ikrimah, memintakan ampun untuknya, dan menguatkannya dalam iman. Doa itu semakin menenangkan hati Ikrimah, membuatnya semakin yakin bahwa Allah telah membukakan jalan baru baginya. Di kalangan para sahabat, perubahan Ikrimah menjadi bahan renungan yang sangat kuat. Mereka yang pernah berhadapan dengannya di medan perang kini duduk bersama dalam barisan sholat. Mereka yang dahulu melawan pedangnya kini mendengar suaranya melantunkan takbir. Perubahan itu membuat mereka semakin memahami makna ayat-ayat Allah tentang hidayah. Mereka menyadari bahwa manusia tidak bisa dihakimi hanya dari masa lalunya, karena yang menentukan adalah bagaimana ia menutup hidupnya. Ikrimah kemudian ikut serta dalam berbagai perjuangan Islam setelah Fathu Mekah. Ia tidak pernah absen ketika ada panggilan jihad. Ia ingin agar dirinya selalu berada di garis depan, selalu menunjukkan keberanian yang sama seperti dulu. Hanya saja, kini diarahkan untuk kebaikan. Ia tidak peduli meski harus menempuh bahaya. Justru ia merasa semakin dekat dengan Allah ketika ia menghadapi risiko kematian. Di setiap medan perang, Ikrimah selalu mengingat kata-kata dalam hatinya. Aku harus menebus masa laluku dengan pengorbanan di jalan Allah. Kata-kata itu menjadi nyala api yang tidak pernah padam. Bahkan dalam perang Yarmuk, ketika pasukan Islam menghadapi tentara Romawi yang begitu besar, api itu semakin menyala. Ia maju ke medan perang dengan penuh keyakinan. Ia mengibarkan panji Islam
dengan tangan penuh luka, namun tidak pernah mau melepaskannya. Perjuangan Ikrimah di Yarmuk menjadi puncak dari perjalanan hidupnya. Pertempuran itu sangat dahsyat. Ribuan pasukan bertempur habis-habisan, suara dentingan pedang memenuhi udara, dan teriakan perang menggema di lembah itu. Di tengah semua itu, Ikrimah tampil dengan keberanian yang membuat kagum semua orang. Ia maju tanpa ragu menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya berlipat ganda.